Hari ini saya ingin bicara tentang salah satu sekolah pemrograman anak yang ada di Indonesia yang sangat populer ya, namanya Algorithmics. Mungkin banyak orang tua yang mulai melihat banyak iklannya di Facebook atau di Instagram tentang Algorithmics ini. Dan bisa jadi di antara orang tua ada juga yang tertarik pengen masukin anaknya sekolah di Algorithmics. Nah, sekarang aku ingin sedikit singgung atau sedikit bahas tentang algorithmics. Apa sih algorithmics itu dan apa benefitnya kalau sampai orang tua mendaftarkan anaknya di algorithmics? Oke, jadi algorithmics ini adalah sekolah pemrograman atau sekolah coding dan desain animasi internasional. Nah, dia ada di 90 negara termasuk di Indonesia. Nanti kita bisa lihat websitenya di website Algoritmik Indonesia atau di website Algoritmik Global dan kita bisa lihat dia ada di negara mana aja. Seperti itu. Jadi, algoritma ini sudah lama di pasar, kelas pemrograman seperti ini ya, dia udah 7 tahunan. Kalau di Indonesia memang baru 2 tahun lebih. Tapi untuk sebuah startup yang sudah lebih dari 2 tahun di Indonesia, kita jadi semakin percaya bahwa Algorithmics ini akan bisa terus bertahan. Karena biasanya startup ukurannya itu setelah 2 tahun ya. Kalau 2 tahun bertahan, oh berarti dia bagus. Dan pada kenyataannya memang seperti itu. Siswa algoritmik selalu bertambah dan algoritmik juga selalu hire tutor maupun trial class manager yang baru. Jadi karena kelasnya akan selalu berkembang. Nah, apa sih menariknya belajar coding di Algorithmics? Yang pertama, karena di Algorithmics ini kelasnya lengkap ya. Kita nanti bisa belajar coding, dan ini ada dua macam bahasa yang kita pelajari, yaitu Scratch dan Python. Nah, hasil akhirnya apa? Nanti anak-anak akan dibantu untuk pertama membuat game yang dua dimensi. Terus akan dibantu juga caranya untuk membuat animasi. Kemudian kita juga akan belajar untuk yang Python itu kita nanti belajar bikin aplikasi untuk smartphone. Terus kita juga bikin website. Jadi lumayan lengkap untuk pelajarannya. Kemudian kita juga ada desain grafis, itu biasanya kita bikin animasi untuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Bikin logo, semacam itu. Nah, kemudian kita juga ada game design. Nah, game design ini biasanya untuk anak-anak yang suka main game Roblox. Nah, kita akan belajar untuk bikin Roblox sendiri. Jadi memang kelasnya ada banyak, pilihannya ada banyak, mulai dari 5 tahun sampai 17 tahun siswa yang boleh ikut. Nah, kenapa sih kok orang tua sekarang banyak yang mendaftarkan anaknya di kelas-kelas keterampilan IT seperti ini? Ya karena sekarang semakin banyak orang tua yang melek teknologi ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di masa depan eh, bahasa pemrograman ini menjadi bahasa yang sangat dibutuhkan dalam bidang pekerjaan apapun. Jadi kalau sekarang orang kan nggak bisa bahasa Inggris itu susah ya untuk cari kerja ya. Jadi setiap orang kayaknya harus bisa bahasa Inggris. Kalau enggak ya mungkin bisa dia dia bisa dapat kerja, tapi ya mungkin yang biasa-biasa aja. Nah, kalau mau kerja yang lebih bagus, hasil yang lebih banyak, ya harus bisa bahasa Inggris. Nah, untuk kedepannya bahasa pemrograman ini juga menjadi bahasa yang sangat diperlukan dalam dunia kerja. Karena sekarang eranya udah era digital. Teknologi udah semakin berkembang dan bahkan ada banyak yang sudah digantikan oleh AI. Jadi kalau kita nggak mengikuti perkembangan teknologi, ya bisa jadi kita nanti akan kalah bersaing ya. Anak-anak kita nanti. Kalau kita sih masanya sekarang, tapi anak-anak kita masanya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi kalau orang tua tidak memperlengkapi anaknya dari sekarang, misalnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan baru diperlengkapi, ya mereka akan sulit bersaing dengan anak-anak yang sudah belajar dari sekarang. Jadi 5 tahun atau 10 tahun ke depan baru belajar IT, sementara ada anak lain yang sekarang udah mulai belajar IT ya. Ketika mereka masuk ke perusahaan yang sama, melamar di perusahaan yang sama, ya kita bisa pastikan bahwa yang anak yang sudah 10 tahun lebih dulu belajar IT pasti lebih mahir ya untuk menggunakan IT-nya. Jadi kurang lebih perbandingannya seperti itu. Makanya sekarang banyak orang tua yang mulai menyekolahkan anaknya di bidang coding, bahkan ketika mereka masih berumur sangat muda, umur 5 tahun bahkan. Tapi jangan khawatir, ada orang yang bertanya, ada orang tua bertanya, memang anak saya umur 5 tahun, 6 tahun, atau kadang 7 tahun, mereka sudah bisa belajar coding. Dan kami dengan yakin menjawab, iya. Di Algorithmics kami mengajarkan coding, pelajaran coding bahkan untuk anak-anak yang usianya 5 tahun atau 6 tahun, bahkan 7 tahun. Dan mereka bisa. Kenapa? Karena cara mengajar kami. Jadi kami sudah terbiasa mengajar untuk anak-anak, jadi kurikulum kami sesuaikan dengan usia anak.
Tentu untuk anak usia 5 tahun tidak akan sama dengan anak usia 8 tahun. Pelajaran yang kami beri pun beda. Jadi ada levelnya. Misalnya kita belajar Scratch. Nah, untuk usia 5 tahun sampai 7 tahun ya kita kasihnya Scratch Junior, perkenalan dulu. Nah, baru setelah itu lanjut ke yang Scratch-nya. Jadi anak-anak nggak kaget ya tiba-tiba langsung belajar coding yang sulit, tapi mulai dari yang mudah terlebih dahulu. Nah, setelah Scratch, kita ada level berikutnya yaitu Python. Tentu anak usia 9 tahun langsung belajar Python ya pasti akan kaget. Nah, kecuali mereka udah pernah belajar Scratch sebelumnya. Makanya kita kasih dulu sesuai dengan level umur siswa dan kemampuan mereka juga. Memang ada beberapa kasus di mana anaknya tuh pinter banget. Memang dia udah pernah belajar Scratch sebelumnya sehingga umurnya belum 11 tahun atau belum 12 tahun tapi mereka udah bisa belajar Python. Ada juga yang seperti itu karena memang mereka udah menguasai Scratch. Jadi ada istilahnya lompat modul ya. Jadi di algoritmik bisa. Kemudian di algoritmik juga sering ikut kompetisi, coding competition. Jadi biasanya itu diadakan di kota-kota besar, Banjarmasin, Jakarta, Surabaya, seperti itu. Nah, biasanya kalau ada kompetisi seperti itu, algoritmik akan memberitahu siswanya yang kita anggap berprestasi ya, atau yang kita anggap pintar, dan rumahnya yang dekat dengan kota diadakannya coding competition tadi. Dan kami sering loh, siswa-siswa kami sering juara di coding competitionnya. Nah, itu bisa dilihat profilnya di Instagram. Jadi siswa-siswa yang udah pernah menang atau yang udah pernah ikut lomba, nanti di Instagramnya algoritmik bisa dilihat di situ. Oke, kemudian tutor-tutor kami juga profesional, semuanya berpengalaman. Mereka punya pengalaman mengajar di bidang IT selama beberapa tahun. Nah, baru mereka bisa di-hire di algoritmik sebagai tutor. Jadi jangan khawatir orang tua. Untuk kelasnya pasti profesional ya. Kelasnya pasti bagus karena memang tutornya profesional. Jadi jarang banget ada anak-anak yang bosan ketika mereka belajar di algoritmik. Nah, kemudian skill ini juga penting banget ya. Skill penting banget untuk anak-anak karena ke depannya seringkali nilai akademis itu kadang nggak diprioritaskan atau tingkatan akademis nggak diprioritaskan. Yang dipentingkan adalah skill seseorang. Nah, ada orang yang nggak lulus sekolah tertentu, misalnya dia hanya di sekolah dasar aja, SD atau SMP atau SMA, tapi dia punya skill yang bagus di bidang coding misalnya. Maka dia bisa menjadi seorang programmer. Dan dia aktif sebagai seorang programmer dengan income yang tinggi. Jadi saat ini skill itu menjadi yang nomor satu. Apalagi di era digital seperti ini ya, online ya. Kita kerjanya online, kadang kita nggak masuk ke kantor, kita nggak ke office. Kita semuanya remote dari jarak jauh. Jadi seringkali perusahaan yang meng-hire kita nggak terlalu peduli background kita. Jadi mereka pedulinya adalah skill kita, kemampuan kita. Nah, biasanya skill itu dilihat dari mana? Dari portofolio, dari hasil karya kita. Nah, biasanya itu akan kita cantumkan sewaktu kita memberikan CV ya, kurikulum vitae kepada perusahaan yang kita mau lamar kerjanya. Jadi di situ tercantum juga portofolio kita, hasil karya kita itu apa, kita bisa apa aja di situ. Nah, perusahaan biasanya akan justru lihat itu, lihat skill dan portofolionya. Proyek-proyek apa yang udah pernah kita kerjakan. Nah, makanya kalau di algoritmik sebisa mungkin kami membantu siswa untuk mengerjakan banyak proyek. Sehingga siswa begitu lulus nanti dia sudah bisa bikin beberapa proyek sekaligus. Jadi nah itu yang cukup menarik ya dari kelas algoritmik. Jadi anak-anak nggak hanya sekedar tahu, tapi mereka bisa membuat karya mereka sendiri. Nah, tentu ini juga yang diinginkan oleh orang tua. Jadi kita nggak lesnya itu nggak sekedar kayak formalitas aja, nggak seperti itu. Tapi memang untuk bisa menghasilkan karya. Nah, kalau di algoritmik ada platform digitalnya juga. Nah, di dalamnya nanti sudah ada materi, sudah ada apa ya, kayak jejaring sosial gitu, dan ada tempat kita bisa upload game-game buatan kita atau animasi-animasi buatan kita. Jadi masing-masing siswa bisa melihat hasil karya kita juga. Oke, kemudian untuk harga, kadang yang paling penting di sini adalah harga. Ada beberapa orang tua yang mereka pengen banget anaknya ikut, tapi mungkin begitu tahu harganya, mereka nggak jadi karena mungkin belum siap untuk mendaftar. Nah, kalau di Algorithmix ini harganya kalau aku lihat itu sangat murah. Jadi sangat-sangat murah. Dari beberapa kelas pemrograman yang aku bandingkan, Algorithmik menjadi salah satu yang paling murah. Dengan kualitas yang bagus ya. Kalau misalnya kualitasnya di bawahnya ya
tentu itu nggak nggak cocok kalau dibandingkan ya, itu tidak apple to apple. Jadi untuk kelas yang bagus, yang kurikulumnya jelas, hasilnya nyata, nah algoritmik ini memiliki harga yang sangat murah. Dan harganya akan lebih murah lagi ketika nanti kita ikut trial class-nya. Jadi ikut trial class, nanti biasanya akan ada promo ya. Memang promonya ini kadang beda-beda, tergantung dari promo yang diberikan oleh perusahaan. Nah, tapi biasanya kalau pas promo ya memang murah banget dibanding harga regulernya. Tapi harga regulernya pun sebenarnya udah murah, udah cukup murah juga, standar lah ya untuk kelas pemrograman. Tapi kalau pas dapat promonya, nah itu jauh lebih murah lagi. Oke, jadi kadang-kadang ada orang tua yang khawatir ya, ini kelas online kan? Iya, kelas online. Ada kelas fisiknya nggak? Algoritmik tidak ada kelas fisiknya, semuanya full online. Tapi kalau kantornya ada, kantor fisiknya ada di Panin Tower ya. Nanti bisa dilihat juga di Facebook atau di Instagramnya Algoritmik. Di sana ada alamat untuk kantornya. Tapi untuk kelasnya memang full online. Nah, ada orang tua yang mungkin khawatir anaknya nggak bisa ikut kelas online karena takut bosan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi di kelas online ini ada banyak kelebihan. Misalnya kita nggak perlu keluar rumah ya untuk belajar. Karena kalau keluar rumah untuk belajar ada risiko macet, kehujanan, dan lain-lain. Tapi kalau online itu kita di rumah saja. Yang penting ada laptop, ada jaringan internet yang bagus. Sudah kita bisa langsung mulai belajarnya. Kemudian di kelas online juga kita jadi terbiasa untuk bekerja secara remote. Jadi kita udah tahu nih, oh kalau kerja remote itu kayak gini. Yang penting di rumah, tenang, suasananya nyaman, santai. Ada laptop, ada internet, jalan. Pekerjaannya beres. Kemudian karena kelas online, jadi pasti harganya bisa ditekan. Karena kami tidak perlu buat gedung secara fisik ya untuk belajarnya. Seperti itu. Dan kalau kurikulumnya bagus, biasanya anak-anak nggak akan bosan. Jadi mereka justru akan menanti-nantikan saat bisa mulai kelasnya lagi. Nah, kelasnya kita ada dua macam. Yang pertama, kelas kelompok itu 1 minggu 1 kali, yang sorry, yang individu bisa seminggu sekali, bisa 2 kali. Nah, sebenarnya kalau orang tua pengen daftarin anaknya di Algorithmix, bisa banget. Bisa chat ke sini, ke apa? Ke kolom komentar bisa. Nanti aku bisa bantu untuk daftarkan. Atau bisa juga kunjungi Instagramnya Algorithmix atau websitenya Algorithmix Indonesia. Nanti bisa daftar di sana. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan lain lagi tentang Algorithmix, jangan ragu untuk komentar atau untuk tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih ya sudah nonton video saya.